Pesantren. Kalau kita ngomongin soal ini, apa sih yang kebayang di benak Anda? Institusi yang jadi jantung pendidikan dan spiritualitas di Indonesia kan? Tapi, pernah nggak kepikiran, jangan-jangan peran historisnya sebagai pembangun peradaban itu, sekarang mulai terkikis, jangan-jangan citranya udah geser jadi sesuatu yang lain? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita mau coba bongkar pandangan kritis tentang ini. Nah, coba deh kita mulai dari kutipan yang satu ini. Tanpa pesantren, Indonesia tidak akan ada. Wow, ini pernyataan yang kuat banget ya. Bukan klaim main-main loh. Ini sama aja bilang kalau pesantren itu ya akarnya bangsa Indonesia. Nah, dari sini nih kita bakal berangkat buat ngerti seberapa penting sih peran mereka sebenarnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pilar modernisasi Indonesia. Nah, untuk ngerti klaim yang seberani tadi, kita mesti mundur dulu nih. Kita harus lihat gimana ceritanya pesantren di masa lalu itu justru jadi motor penggerak modernisasi di Nusantara. Kaget kan? Yuk kita lihat. Ini konsep yang menarik banget loh. Jadi, kata sejarawan M.C. Reclefs, era modern di Indonesia itu mulainya bukan pas ada gedung tinggi atau teknologi canggih, bukan. Modernisasi itu dimulai justru waktu Islam datang. Kenapa? Karena Islam lewat pesantren membawa sesuatu yang revolusioner, melek huruf massal, pendidikan buat semua orang. Bayangin deh, sebelumnya kan cuma kaum elit, bangsawan yang bisa belajar. Tiba-tiba semua orang dari lapisan manapun bisa baca tulis. Nah, itu dia revolusi yang sebenarnya. Dan coba lihat deh, apa aja yang diajarin. Ini bukan cuma soal ngaji loh, jauh dari itu. Pesantren zaman dulu itu benar-benar jadi pusatnya komunitas. Mereka ngajarin silat buat bela diri, mereka ngajarin ilmu pengobatan, yang kerennya campur-campur dari tradisi Cina, India, sampai Barat. Dan yang paling penting, cara mereka berdakwah itu halus banget, merangkul, bukan maksa. Keren kan? Nah, ini dia fakta yang mungkin bikin kita semua kaget. Bayangin, 95% santri pertama itu non-muslim. Loh kok bisa? Ya karena tujuan utamanya waktu itu bukan buat ke dalam, tapi justru keluar untuk melayani semua orang di komunitas tanpa pandang bulu. Pesantren hadir untuk memberi, jadi pusat kegiatan yang bermanfaat buat semua. Mereka nggak eksklusif sama sekali. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Dan disinilah ceritanya mulai berbalik arah. Judulnya aja udah jelas ya, dari memberi menjadi meminta. Ini pergeseran yang dramatis banget. Coba lihat perbandingannya di sini. Kontras banget kan? Dulu pesantren itu memberi kontribusi, mendorong kemandirian, membangun komunitas. Sekarang, ya meski ini cuma beberapa kasus ya, kita lihat ada yang minta-minta donasi di medsos, pakai mobil keliling buat narik sumbangan, bahkan sengaja nunjukin kondisi yang seolah-olah miskin biar orang kasihan. Dari yang memberi, jadi yang meminta. Ini jujur ironis dan miris banget sih. Dan pertanyaan besarnya adalah, kok bisa jadi begini? Ya kan? Pasti kita semua langsung kepikiran gimana ceritanya institusi yang sejarahnya semulia itu bisa sampai ada di titik ini. Apa sih yang salah? Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, sebelum kita lanjut, penting banget buat ngerti motivasi di balik kritik ini. Kata Guru Gembul, kritik ini datang dari rasa cinta, justru karena sayang. Karena nggak mau citra pesantren yang luhur itu dirusak sama segelintir oknum yang, ya kasarnya jualan agama buat memperkaya diri. Jadi ini bukan serangan, tapi ini teriakan kepedulian. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang kita geser ke solusinya. Bagian 3, wajah pesantren yang ideal. Jadi, setelah kritik tadi, terus gimana dong solusinya? Seperti apa sih wujud pesantren yang bisa kembali ke jati dirinya sebagai pembangun peradaban? Dan ternyata, solusinya itu ada di satu konsep yang Indonesia banget, gotong royong. Eits, tapi tunggu dulu. Ini bukan sekedar gotong royong kerja bakti bersih-bersih lingkungan ya. Maknanya jauh lebih dalam dari itu. Jadi gini, gotong royong yang dimaksud di sini itu sebuah ideologi kemandirian. Bayangin sebuah komunitas yang bisa hidup, berkembang, bahkan maju tanpa harus bergantung sama uang atau kekuasaan dari luar. Kok bisa? Ya karena semua anggotanya saling topang, saling bantu. Nah, semangat inilah yang katanya harus jadi napas utama setiap pesantren. Nah, dari semangat gotong royong itu bisa kita pecah jadi 4 ciri utama pesantren yang ideal. 1, harus mandiri secara finansial, punya usaha sendiri gitu, contohnya kebun durian atau apapun lah, jadi nggak perlu minta-minta. 2, harus pinter beradaptasi sama zaman, tapi tradisinya tetap dijaga.
3, santrinya harus dibekali skill yang relevan, yang kepake di dunia nyata. Dan yang keempat, ini yang paling penting. Keberadaan pesantren itu harus benar-benar ngasih dampak positif buat ekonomi dan warga sekitar. Manfaatnya harus terasa. Oke, kita sampai di bagian terakhir, dampak nyata bagi masyarakat. Nah, ini kan ngomongin soal yang ideal-ideal. Terus, gimana cara ngukurnya? Gimana kita tahu sebuah pesantren itu beneran berhasil atau enggak? Jawabannya simpel. Dampaknya harus kelihatan dan terasa langsung sama masyarakat. Dan ukurannya itu spesifik banget. Cuma satu angka ini, 40 meter. Yap, 40 meter. Coba deh inget-inget angka ini, karena ini bukan angka sembarangan. Ini tolok ukur yang konkret dan dalam banget maknanya. Maksudnya apa sih 40 meter? Gini, kalau sebuah pesantren itu beneran bagus, beneran bawa adab dan kebaikan, maka dampaknya harus terasa minimal di radius 40 meter sekelilingnya. Itu kan area tetangga terdekatnya kan? Artinya, di lingkungan itu tingkat kejahatan harusnya turun, komunitasnya jadi lebih baik, lebih aman, lebih adem, dampaknya itu harus nyata, terukur, dan dimulai dari yang paling dekat dulu. Jadi, pada akhirnya, kita kembali lagi ke gagasan awal yang besar itu. Bahwa pesantren yang sejati, yang sesungguhnya, adalah pembangun peradaban. Inilah tujuan utama yang harus dipegang lagi. Bukan cuma jadi tempat belajar agama, tapi jadi pusat yang secara aktif, yaitu membangun peradaban di sekitarnya, mau sekecil apapun skalanya. Pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Setelah kita lihat sejarahnya yang luar biasa dan tantangan yang ada sekarang, gimana ya caranya supaya pesantren bisa kembali lagi ke peran sejatinya itu, menjadi pembangun peradaban? Apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung mereka kembali jadi kekuatan yang mandiri, yang positif, dan yang benar-benar memberi dampak buat kemajuan kita semua? Coba deh kita renungkan bareng-bareng.